Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah pendidikan kewarganegaraan yang telah kami susun yang berjudul Perkembangan Urgensi Integrasi Nasional. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 2 ini ada saya, Cindy Emilia Putri, NIM 201200038. Di sini saya akan menerangkan subbab A, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Di dalam subbab A ini terdapat dua macam pokok lagi pembahasan, yaitu yang pertama dinamika integrasi nasional dan yang kedua tantangan integrasi nasional. Tetapi yang akan saya jelaskan yaitu yang tentang dinamika integrasi nasional. A, yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah bentuk upaya yang dilakukan pemerintah negara Indonesia yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Contoh peristiwa dari integrasi bangsa itu sendiri yaitu pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil mengajak Gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung lagi ke dalam NKRI dan setia menjunjung kedaulatan NKRI. Kasus itu berhasil diselesaikan yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai tahun 2005. B. Integrasi wilayah. Kalau integrasi wilayah itu sendiri berbeda ya dengan integrasi bangsa. Integrasi wilayah itu upaya pemerintah Republik Indonesia, bangsa Indonesia untuk menjaga wilayah-wilayah yang berada di ujung terluar dari negara Republik Indonesia itu sendiri. Misalnya, di Indonesia kan ada Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Sebelumnya itu kan milik Indonesia. Tetapi berhubung pulau tersebut berada jauh dari luar Indonesia, maka banyak negara yang mengakuisisi pulau-pulau tersebut, yaitu Malaysia. Maka dari itu, di dalam kasus tersebut, Indonesia sampai membawa ke peradilan internasional. Dan Indonesia itu ingin mempertahankan Pulau Sipadan dan Ligitan itu dengan berbagai alasan. Mungkin karena di kedua pulau itu memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga menginginkan negara Indonesia atau Malaysia untuk memiliki pulau tersebut. Dan keputusan dari peradilan internasional itu sendiri yaitu bahwa mereka menetapkan kalau Pulau Sipadan dan Ligitan itu milik Malaysia. Dan dari peristiwa tersebut, maka pemerintah Indonesia mengadakan pengukuran untuk mengukur lebar laut teritorial. Jadi untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang seperti itu. C. Integrasi nilai. Sebenarnya apa sih integrasi nilai itu? Integrasi nilai adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia supaya kita itu tetap menjaga nilai-nilai yang berada di dalam Pancasila. Nilai-nilai moral, nilai-nilai tingkah laku, nilai-nilai adat budaya bangsa Indonesia yang berada di dalam Pancasila. Sekarang kan di era globalisasi apalagi, kan banyak budaya-budaya asing yang masuk, sehingga kalau kita itu tidak berpegang teguh pada Pancasila, tidak mengaplikasikan atau mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka kita itu akan dirusak oleh globalisasi yang ada, oleh arus-arus negatif yang ada jika kita tidak bisa memfilternya dengan nilai-nilai Pancasila itu. D. Integrasi elit massa. Integrasi elit massa itu sendiri biasanya ditandai dengan pemimpin yang berinteraksi langsung dengan rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya, pemimpin yang terjun langsung ke pasar, baik itu pasar daerah atau pasar pusat atau pasar kecil, pasar besar. Intinya pemimpin yang terjun ke pasar, yang berinteraksi langsung dengan pedagang, pembeli tentang lonjakan harga bahan pokok yang sedang terjadi atau itu, atau pemimpin yang bertemu langsung dengan petani, mereka memberi solusi, memberi pupuk itu ramah lingkungan, organik. Dan yang terakhir yaitu E, merupakan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif.
Dalam integrasi tingkah laku ini untuk mewujudkan perilaku integratif yang dilakukan dalam pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan yang termasuk dalam birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sedangkan pada sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus tahun 1945, yaitu memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan integrasi nasional. Dalam mewujudkan upaya integrasi nasional Indonesia, tentu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu tantangan dari dimensi horizontal dan tantangan dari dimensi vertikal. Tantangan dari dimensi horizontal ini terdiri dari adanya perbedaan suku, ras, budaya, dan geografi. Sedangkan dari dimensi vertikal ini yaitu adanya perbedaan elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan perkotaan yang menyebabkan kaum elit berbeda massa yang cenderung berpandangan di zaman tradisional. Terkait dengan tantangan horizontal ini, salah satu persoalan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia yaitu adalah dengan adanya masalah primordialisme yang masih kuat hingga saat ini. Titik pusat permasalahan primordial ini yaitu berkisar pada beberapa hal, yang diantaranya yaitu adanya hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, agama, budaya, dan kebiasaan. Sedangkan terkait dengan dimensi vertikal, yaitu tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, atau dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Di era pasar bebas seperti ini, ketika MEA telah berdiri dibuka di Indonesia, maka akan banyak budaya-budaya ataupun ideologi luar yang masuk ke Indonesia. Keadaan seperti itu selalu akan mendatangkan keuntungan bagi Indonesia, juga bisa menimbulkan suatu masalah atau tantangan bagi integrasi nasional. Tantangan integrasi nasional ini bisa berupa dengan tantangan militer dan tantangan non-militer. Yang pertama yaitu adalah tantangan militer. Tantangan militer ini bisa berupa ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata atau terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi yaitu adalah pelanggaran wilayah di Indonesia oleh negara lain. Pelanggaran wilayah tersebut bisa berupa wilayah laut, ruang darat, ataupun udara. Dalam ancaman militer lain, yaitu bisa dilakukan dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Selain itu, pada abad modern dewasa ini, tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia yaitu tantangan dalam menghadapi kegiatan spionase yang dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tantangan non-militer. Tantangan non-militer ini pada hakikatnya menggunakan berupa ancaman yang tidak menggunakan militer. Namun, tantangan ini mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, kedaulatan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kepribadian ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif yang datang dari globalisasi. Tantangan non-militer ini diantaranya dapat berdimensi dari segi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Yang pertama yaitu tantangan berdimensi ideologi. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat untuk mempercayai bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk terus maju dan tertarik untuk mengikuti ideologi tersebut. Dan tantangan ancaman non-militer ini juga dapat disebabkan dari segi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Tidak lain pengaruh yang sangat besar yaitu karena adanya globalisasi di negara kita. Baiklah teman-teman, itulah presentasi tentang tantangan integrasi nasional Indonesia. Esensi dan urgensi nasional. Kekacauan dan disintegrasi bangsa yang dialami pada masa-masa awal bernegara, misalnya yang terjadi di India dan Sri Lanka, bisa dikatakan bukan semata akibat politik pecah belah kolonial, namun akibat perbuatan dominasi kelompok-kelompok primordial untuk memerintah negara. Hal ini menunjukkan bahwa setelah lepas dari kolonial, mereka berlomba saling mendapatkan dominasinya dalam pemerintahan negara. Mereka merebut agar identitasnya diangkat dan disepakati sebagai identitas nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional, misal seperti bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Dalam mewujudkan upaya integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berada di masa yang cenderung berpandang tradisional. Tantangan integrasi nasional bisa berupa tantangan militer dan non-militer. Tantangan militer seperti agresi, invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.